mengenai sifat wujud, ulama salaf itu kenapa kok menaruh sifat wujud ini di awal dari sifat wajibnya Allah? Kok enggak kidam, kok enggak bakok, kok enggak mukhalafatul awadisi, tapi wujud? Karena dulu musuhnya, lawannya itu orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya Tuhan. Lawannya itu. Sekarang kan lawan umat Islam sendiri, debat sana sini, berantem sana sini. Dulu lawannya itu kalau debat itu ya orang kafir. Lawannya memang orang kafir. Beda dengan sekarang, lawannya umat Islam sendiri, berantem ya umat Islam sendiri. Sama-sama sholatnya, habis demo, habis berantem, sama-sama sholatnya di masjid. Bisa kayak gitu. Dulu itu yang debat, itu orang ateis, nyari-nyari musuh gitu. Kayak sekarang itu kayak Zakir Naik, siapa? Itu kan ngajak debat orang-orang pendeta, orang-orang apa. Dulu itu di zaman ulama salaf yang ngajak debat bukan orang Islam, orang ateis. Mereka dengan logika mereka bisa mengalahkan ulama-ulama yang saat itu memang nggak hobi debat. Sehingga tercatat dalam kitab Fathul Majid ini yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip kisah pada saat zaman Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang mulia, fitnah-fitnah akhir zaman sangat-sangatlah banyak, sehingga kita perlu kaget tuh, kita kira sopong. Sehingga kita perlu untuk mempersiapkan keimanan yang matang, sehingga kita tidak mudah goyah
untuk menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman ini. Ada beberapa yang mengganggu pikiran saya mengenai video yang beredar, sehingga banyak dari kawan-kawan ngaji jamaah yang bertanya, ini video maksudnya cemana ya? Ada tokoh salah satu ormas mengatakan tidak ada dalil Allah itu wujud dalam Al-Quran. Makanya kita harus, yang pertama kalau mendapat khobar yang seperti itu, inja'a gimana fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau kita dapat khobar yang belum jelas seperti itu, tabayun, klarifikasi, cari kebenarannya. Jangan dulu terus mudah kita berkomentar, bahkan sampai menjelek-jelekkan tokoh tersebut. Saya itu kerjaan saya kayak gini, sehingga banyak orang yang mengkritik saya, dikiranya saya itu membela. Maksud saya itu, saya tidak mau melihat orang yang pernah saya kenal dari grup saya itu, entah grup FKSMM, entah grup apa, kemudian menjelekkan seseorang tanpa mengetahui kebenarannya. Itu dosa besar. Kan sudah saya bilang, salah satu dosa yang menyebabkan siksa kubur itu adalah provokasi, adu domba, namimah. Jadi ini salah satunya kayak gini. Dapat video belum jelas, kemudian dikomentari. Komentari entah kayak mana-mana. Ini umat apa jenisnya, pemimpin yang biadab, orang yang entah apa lah, yang kurang enak didengar pokoknya. Dan ternyata video yang itu ternyata video potongan, nggak penuh, itu dipotong. Di pondok kami yang dijelaskan oleh tokoh itu, nggak saya sebutkan namanya, penjelasannya seperti itu. Kalau membahas tentang Allah wujud, dalilnya kayak gitu. Memang tidak ada di dalam Al-Quran, dalam hadis yang bilang, di dalam Al-Quran yang bilang Allah wujud. Gak ada memang. Nah ini jangan dipotong lagi. Ini nanti dipotong, disebarkan lagi. Pernah saya contohkan yang seperti ini. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Dari mana kamu tahu? Dari mana tahu rukun Islam itu 5? Ayo. Dalilnya hadis mana? Kalau dicari dalam hadis yang bilang Arkanul Islami khamsatun, tidak ada. Yang bunyi teks hadisnya langsung rukun Islam atau Arkanul Islami khamsatun, tidak ada. Yang malaikat Jibril nyamar itu jumpa Rasulullah, perjalanan ditanya sama malaikat Jibril, apa itu Islam? Kan itu sudah disampaikan.
Ada nggak kalimatnya rukun? Itu mau saya giring ke situ. Kalimatnya yang pas, arkanul Islam, tidak ada. Terus dari mana kok kita tahu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6? Itu tahunya dari saya juga itu. Itu mengambil hadis yang dari itu tadi. Inilah namanya ijtihad ulama. Hasil pemikiran ulama. Diambil dari hadis bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dari 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Itu hadis. Tapi nggak ada disebutkan di situ kalimat arkanul Islam. Tapi kalimatnya bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Itu yang dimaksud oleh tokoh itu begitu. Tidak ada di dalam Al-Qur'an dalil yang mengatakan Allah wujud langsung seperti itu. Yang ada. Sama tidak ada dalam hadis yang berbunyi arkanul Islami khamsatun. Paham ya? Kalimatnya arkanul Islami khamsatun tidak ada. Dari mana kalimat arkanul Islami ini muncul? Dari pemikiran ulama, memahami dari hadis tersebut. Sama ketika hadis Nabi berjumpa dengan jelmaan Jibril ini tadi. Nabi ditanya, "Ya Muhammad, mahwal Islam? Apa itu Islam? Akhbirni anil Islam. Coba kasih tahu kepadaku apa itu Islam." Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Mana kalimat yang berbunyi arkanul Islami? Kan enggak ada. Diambil dari hadis itu, ijtihad ulama, oh ini bangunan Islam itu ya ini. Sehingga dibuat arkanul Islami khamsatun. Itu maksudnya begitu. Tidak ada dalam Al-Quran yang berbunyi langsung dalil Allah wujud. Ya memang ada. Tapi ayatnya disebutkan oleh beliau. Ayatnya disebutkan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu dalil wujud. Dalil bahwa Allah itu ada. Innani sesungguhnya saya. Ana ya saya kata Allah. Allahu itu Allah. Sesungguhnya aku ya saya ini yaitu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni maka sembahlah aku kepada Allah. Ya, Allah memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain saya. Maka sembahlah aku. Ini pernah saya sampaikan di awal-awal kita ngaji tauhid. Maka kita kupas lagi wujud itu juga. Supaya tidak mudah terpengaruh. Ya, video-video itu sengaja dipotong supaya arahnya kayak mana? Kita membenci tokoh tersebut. Insya Allah kalau mengikuti cara saya selamat, nggak ada pikiran kita benci kepada siapapun. Orang kemarin sebelumnya sudah disampaikan. Kita jumpa sama anak kecil, ya, jumpa sama orang yang lebih tua, jumpa sama orang yang lebih bodoh, lebih alim. Kayak mana cara kita berpikir? Sudah diajarkan
oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini jumpa video kayak gitu langsung respon, wah ini sesat ini, disesatkanlah pula. Hah? Gampang kali menyesatkan orang. Jangan, hari itu sudah saya sampaikan juga. Banyak-banyak kita ini husnuzon. Husnuzon. Baik sangka. Insya Allah selamat di dunia ini. Insya Allah kita semua yang ngaji sini selamat dari surga. Ini sedikit mengingat masa lalu, flashback apa namanya. Dulu itu ada tokoh namanya Gus Dur. Siapa? Gus Dur. Gus Dur itu selain pernah jadi ketua salah satu ormas, beliau juga pernah jadi presiden kan itu. Itu yang menjelekkan, masya Allah luar biasa. Yang menfitnah ya luar biasa. Intinya apa? Supaya dibenci dan dijatuhkan. Masalah yang paling besar ketika Gus Dur ini mengesahkan agama Konghucu di Indonesia. Tahun berapa? Ingat, Konghucu itu dulu nggak ada. Waktu Gus Dur jadi presiden, Konghucu disahkan. Dan Imlek sebagai hari raya, hari libur nasional. Yang mengesahkan siapa? Gus Dur. Menurut bapak-bapak, mengesahkan agama Imlek itu salah apa enggak? Hah? Enggak tahu. Mulai ragu. Jelas mengesahkan agama Imlek di Indonesia itu salah apa enggak? Sebagai agama yang diakui di Indonesia. Hah? Sudah tak jawab salah, enggak malah salah. Jawab bener. Ya. Semua orang mengecam sobat seni Gus Dur. Tapi ingat, Gus Dur itu selain dia presiden, dia itu ulama. Orang pinter enggak, orang goblok ya. Cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, ulama besar. Ternyata setelah diusut, di Cina itu ada umat Islam jumlahnya besar, 100 juta lebih di Cina. Itu mereka Islam tapi nggak bisa haji. Sejak dulu nggak bisa haji, ditahan sama pemerintah Cina. Pemerintahannya komunis, ditahan nggak bisa haji. Akhirnya orang Islam Cina itu usul atau minta sama Gus Dur, tolonglah lobi presiden kami itu supaya kami ini dibolehkan haji. Kami umat Islam sini besar 150 juta, tapi nggak pernah bisa haji. Itu terketuk, mikir keras itu Gus Dur, cemana supaya umat Islam di Cina bisa haji. Akhirnya dapat ide. Di Indonesia itu ada orang Cina-Cina dan kepercayaan mereka Konghucu. Wah, iki wae tak sahno jadi agama di Indonesia. Setelah disahkan, Imlek pun dibuat hari raya nasional, hari libur nasional. Kemudian orang Konghucu senang. Mereka kan orang kaya-kaya. Mereka lah yang mengantarkan Gus Dur ke presiden Cina. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa. Itu politik, namanya apa? Yang mengantarkan Gus Dur ke presiden Cina. Dapat lobby.
bisa jumpa, ngomonglah Gus Dur sama Presiden Cina. Bolomu, kawan-kawanmu di negaraku sudah saya sahkan agamanya. Hari raya mereka saya jadikan hari libur nasional. Senang mereka, orang Konghucu di Indonesia. Nah, sekarang timbal baliknya lah. Timbal baliknya. Maksudnya, kawan-kawanku yang di negaramu, di Cina, biarkan mereka haji. Oke, setuju. Akhirnya itu saksi pertama tahun 2000 orang Cina, orang Islam Cina bisa pergi haji. Setelah sebelumnya tak pernah bisa pergi haji. Sampai jumpa salah satu kiai dari Jawa, ditanya, loh kalian orang Cina kok bisa haji? Tapi biasanya nggak bisa haji, ditahan sama pemerintah. Apa katanya? Wahid Abdurrahman Wahid. Ini jasanya Abdurrahman. Orang Indonesia nggak tahu kayak gitu. Taunya orang Indonesia Gus Dur mengesahkan agama Konghucu. Marah, dikompor-kompori sama orang yang punya kepentingan lagi. Tapi Gus Dur selalu bilang, aku gak perlu pujian manusia. Gak perlu pujian manusia. Jadi maksud saya itu begini. Jangan dulu terlalu cepat kemudian kita itu menghakimi seseorang. Cobalah usut dulu, klarifikasi, cari kebenaran. Aku kalau nemu video-video paling yang saya komeni yang video lucu-lucu gitu. Yang video sifat-sifatnya ngompor-ngompori orang kayak gitu, itu saya cari dulu kebenarannya. Karena hati-hati. Kok kita sebarkan, apalagi kita timpali dengan kalimat yang istilahnya provokatif, kita bisa jadi namanya provokator. An-namimah, an-namam, orang yang suka adu domba. Sehingga nanti di alam kubur kita mendapat siksa, termasuk 2 orang yang disiksa di alam kubur. Satu yang ceboknya asal-asalan, istinjaknya. Yang kedua yamsi bin namimah, tukang provokator. Ya, hati-hati. Sifat wujud artinya apa, Wan? Ridwan? Ada. Kebalikannya wujud tidak ada. Mungkin nggak Allah itu tidak ada? Ya tidak mungkin. Mengenai sifat wujud, ulama salaf itu kenapa kok menaruh sifat wujud ini di awal dari sifat wajibnya Allah? Kok enggak kidam, kok enggak bakok, kok enggak mukhalafatul awadisi, tapi wujud. Karena dulu musuhnya, lawannya itu orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya Tuhan. Lawannya itu. Sekarang kan lawan umat Islam sendiri, debat sana sini, berantem sana sini. Dulu lawannya itu kalau debat itu ya orang kafir. Lawannya memang orang kafir. Beda dengan sekarang, lawannya umat Islam sendiri, berantem ya umat Islam sendiri. Sama-sama sholatnya, habis demo, habis berantem, sama-sama sholatnya di masjid. Bisa kayak gitu. Dulu itu yang debat itu orang ateis, nyari-nyari musuh gitu. Kayak sekarang itu kayak Zakir Naik, siapa? Itu kan ngajak debat orang-orang pendeta, orang-orang apa. Dulu itu di zaman ulama salaf yang ngajak debat bukan orang Islam,
orang ateis. Mereka dengan logika mereka bisa mengalahkan ulama-ulama yang saat itu memang nggak hobi debat. Sehingga tercatat dalam kitab Fathul Majid ini yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip kisah pada saat zaman Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah waktu masih kecil. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah. Wafatnya tahun 150 Hijriah. Itu masih zaman mendekati sahabat. Karena sahabat Nabi habis itu tahun 100 Hijriah. Sementara Abu Hanifah itu lahirnya tahun 80, berarti masih menjumpai sahabat. Guru beliau namanya Syekh Hamad. Abu Hanifah itu nama aslinya Nu'man. Nu'man. Guru beliau dari kecil namanya Syekh Hamad. Itu guru beliau. Pada saat itu Abu Hanifah masih kecil, itu ada kaum namanya Dahriyah. Apa? Dahriyah itu orang ateis, kelompok orang ateis. Mereka mencari ulama semua, didebati semua. Orang ateis tahu sendiri bagaimana keyakinannya, tidak mengakui adanya Tuhan. Anehnya ulama ini kalah debat semua. Asal ditanya nggak bisa jawab. Bukan berarti kalau debat terus ngikut ateis, enggak. Tapi ketika ditanya nggak bisa jawab. Pertanyaan mereka cuma 3. Dan pertanyaan ini sekarang bukan orang ateis yang make, justru umat Islam sendiri. Enggak lucu. Dulu yang make orang ateis, orang Dahriyah. Saiki sing make orang Islam sendiri. Setelah debat kalah semua, kemudian tanya sama khalifah, "Wahai khalifah, apa masih ada ulama lagi yang bisa saya ajak diskusi, saya ajak debat?" Ini debatnya debat resmi. Jadi dihadiri oleh khalifah. Ya kira-kira kalau kayak Zakir Naik itu memang resmi. Tercatat dalam kitab Fathul Majid. Ja'a fi zaman Hamad Syekh Abu Hanifah wa alzama jami'al ulama min jihati wujudillah. Semua didebat untuk membahas wujudnya Allah. Wujudnya Allah bila makanin, tanpa tempat. Wujudnya Allah tanpa tempat. Wa qala hal baqiya min ulama'ikum, wahai khalifah, apakah masih ada ulama di kotamu ini? Iya, masih ada, namanya Syekh Hamad. Wa qala ad-Dahri lil khalifah, ahdirhu ya ayyuhal khalifah liyatakallama ma'i. Ya sudah, panggil Syekh Hamad itu, saya mau berdebat dengan dia, kata orang Dahriyah ini. Fada'ahu faqala, kemudian Syekh Hamad dipanggil oleh khalifah. Wahai Hamad, Syekh Hamad, kamu diundang, mau diajak debat sama orang Dahriyah di depan masjid, disaksikan seluruh masyarakat. Nah, ini yang ngeri. Kalah nanti izinnya luar biasa. Disaksikan seluruh masyarakat Islam rasa itu. Faqala, kata Syekh Hamad, amhiluni, kasih waktu 1 malam. Istikharah, pokoknya mikirlah, doa supaya cemana bisa ngelahkan orang Dahriyah ini. Falama asbaha, setelah pagi,
Malam pun berlalu. Ja'ahu Abu Hanifah. Datanglah muridnya namanya Abu Hanifah ini. Dulu namanya Nu'man. Liyatakallama ma'ahu kana saghiran liyatakallama ma'ahu. Fara'ahu makmuman fasa'alahu. Nengok gurunya kok susah, kenapa lah guru saya? Kayaknya guru saya Syekh Ahmad ini kok susah, kenapa? Fasa'alahu an dzalik. Kemudian Abu Hanifah bertanya kepada Syekh Ahmad, wahai tuan guru, kenapa engkau nampak susah kali? Apa jawabnya Syekh Ahmad? Kaifala ahutam, cemana aku enggak susah? Wa qad itu ila takallum ma'ad dahri. Aku diundang debat bersama Dahriyah, orang ateis. Wa qad lazama jami'al ulama. Udah gitu dia udah ngalahkan seluruh ulama di kota ini. Ulama semua sudah diajak debat sama dia kalah. Tinggal akulah satu-satunya. Makanya saya susah, kata Syekh Ahmad kepada Abu Hanifah yang masih balita. 7 sampai 11 tahun. Wa ra'aitu al-barihah ru'yan munkar. Sudah begitu sampai mimpi tadi malam. Tadi malam saya mimpi, kata Syekh Ahmad. Mimpi mungkar, katanya. Faqala mahya, apa mimpinya itu wahai tuan guru? Qala, maka Syekh Ahmad menjawab, ra'aitu daron wasi'ah muzayyanah. Aku mimpi nampak ada rumah yang luas, cantik, berhias. Wa fiha syajaratun muthmirah. Di dalamnya ada pohon yang berbuah. Fa kharaja min rukni dar khinzir fa akala athamar wal waraq wal aqsan hatta lam yabqa ila aslatil kasyajarah. Tiba-tiba di dalam rumah itu dari sudutnya itu muncul B2. Apa B2? Babi, bebek, bebek. B2. Muncul B2 dari sudut rumah. Makan pohon yang berbuah tadi. Dimakani semua. Pohon ini dimakani semua. Buahnya, daunnya, rantingnya. Tinggal pangkalnya saja. Tinggal pangkalnya saja yang tersisa. Fakharaja min asliya asadun faqatala al-khinjir. Tiba-tiba dari pangkal pohon yang tersisa itu muncul macan, harimau. Harimau itu kemudian menerkam khinjir tadi sehingga mati khinjirnya. Khinjir tahu kan? B2. Babi. Pura-pura mulai. Fa kharaja min asli asad faqatlain. Faqala Abu Hanifah, Inna Allaha allamani ilma ta'bir fahadi ru'ya khairun lana syarrun li'a'da'ina fala adinta li fi ta'biriha la'abbartuha. Wahai Tuhan Guru, Allah telah mengajarkanku ilmu menafsirkan mimpi. Ya. Mimpi tersebut baik untuk kita dan jelek untuk musuh-musuh kita. Kalau Tuhan Guru berkenan, maka saya akan menafsirkan mimpi tersebut. Murid itu sopannya begitu. Walaupun dia itu lebih alim, pinter, tapi nggak lantas menggurui gurunya. Gampang itu, bagus itu, nggak begitu. Itu artinya begini, nggak langsung begitu, tapi minta izin dulu. Tuhan Guru, kalau Tuhan Guru berkenan, maka saya akan tafsirkan mimpi tersebut. Nggak lancang langsung disampaikan, minta izin dulu. Ya, sekarang enggak, gurunya salah langsung, Ustadz, salah itu Ustadz. Salah itu langsung di tempat. Tata caranya ada sendiri. Siap kajian, dideketi. Ustadz, kayaknya tadi ada yang salah. Nanti begini itu. Ini enggak. Ketika ngaji kayak gini, jamaah lebih banyak,
Itu salah, itu antum itu. Apa nggak malu orang? Ada kayak gitu. Betul, ada kayak gitu. Itu nggak sopan kayak gitu. Ada aturan, adab itu fokal ilmi. Aku kalau ngaji di sana ada yang kayak gitu. Belum selesai saya ngomong dipotong. Ya Allah, kok kayak gini caranya? Bolak-balik, bukan cuma sekali, bolak-balik. Tapi saya biarkan karena udah tua. Ya. Hah? Enggak. Kok nyindir katanya? Nah, kalau kesinggung ya bagus. Beda loh, motong sama nanya itu beda. Daripada nanti sampai selesai nggak paham. Nanya pun sebenarnya ada aturannya. Silakan bertanya, nah, baru tanya. Nah, ini belum disuruh tanya, Ustaz tanya. Orang belum siap ngomong. Betul, di tempat saya ada. Bukan di sini. Kalau di sini sudah jelas, tadi kan udah ada. Enggak, di tempat saya memang ada. Setiap saya ngaji, belum selesai langsung dipotong. Dan itu kayak gitu kurang sopan. Walaupun sudah tahu sebenarnya. Ya. Tapi ada tata caranya dalam majelis ilmu. Nah, pas sekali kan. Nah, ini cerita mendukung sekali. Jadi Abu Hanifah itu minta izin. Kalau Tuan Guru mengizinkan, maka saya tafsirkan mimpi tersebut, katanya. Oh iya ya. Ya sudah. Abir ya Nu'man. Coba tafsirkan mimpi tersebut. Barulah dijelaskan. Tuan Guru, Ad-Dar al-Wasi'ah, rumah yang luas tadi yang berhias adalah agama Islam kita. Wasyajara al-musmirah, pohon yang berbuah tadi adalah ulama-ulama yang kalah debat sama orang Dahriyah tadi. Wa asluha al-baqi anta, dan pangkal pohon yang tersisa itu adalah Tuan Guru sendiri, yaitu Syekh Ahmad. Dari pangkal pohon yang tersisa tadi keluar apa? Keluar macan harimau. Dan macan atau harimau yang menerkam khinjir tadi, ya, khinjir itu tadi adalah Dahriyah yang ngajak debat ulama-ulama tadi. Orang ateis tadi adalah khinjir tadi, ya. Dan macan yang keluar dari pangkal pokok tadi itu adalah saya, kata Abu Hanifah. Berarti sayalah nanti yang akan mengalahkan orang ateis. Padahal dia masih kecil, ya, belum balik dia, tapi kecerdasannya sudah luar biasa. Itu Imam Abu Hanifah. Saya kira anak 7 sampai 11 tahun lagi Iqra. Iqra ulun kata. Fa'adhaba anna wa ma'aka. Maka mari kita pergi menemui orang ateis itu, orang Dahriyah itu. Fa bi barakati himmatika wa qadratika ataqallama ma'ahu wa alzamahu, dengan keberkahan niat yang mulia Tuan Guru, cita-cita mulia Tuan Guru, saya akan ikut bersama guru dan akan mendebat orang ateis itu tadi. Senang gurunya, wah ini cocok. Ayo berangkat, semangat lagi gurunya. Sebelumnya tadi wis lemes, cemana lah ngadepi orang ateis itu. Tiba kayak gitu ada muridnya, langsung berangkat. Ayo berangkat. Setelah berangkat, berkumpul di depan masjid. Semua masyarakat berkumpul. Masjid dulu nggak kayak sekarang ya. Dulu ya masih tanahnya entah masih pasir, tikarnya tikar-tikar biasa, belum ada keramik. Jadi masuk masjid itu slopnya itu dijinjing. Begitu juga slopnya gurunya
Abu Hanifah, Syekh Ahmad digendong sama Abu Hanifah. Jadi tugasnya murid bawa slopnya gurunya. Nggak ada sekarang murid yang mau membawakan slop gurunya itu. Di Jawa sekarang masih ada kayak gitu. Ya, kalau ngaji itu slop kiainya ditata rapi supaya enak keluarnya. Di Purba, di Samalanga, Aceh. Di sini slop hilang. Pulang kok khutbah mulai gak ono slop nang ndi wis mulai dhisik. Pernah saya di pesantren modern, gak tak sebut no pesantren no, menjaga kode etik. Saya tahu katanya. Begitu saya datang, kira kayak di Jawa, slop guru taruh di luar, nanti ditata rapi. Keluar saya mau ke masjid, rupanya slopnya udah gak ada. Siapa yang nampak slop saya? Ini Ustadz pindah di asrama sebelah. Slopku bisa jalan sendiri. Dipakai sama santri. Luar biasa santri sini. Dari situ saya baru mikir, wah ini kayaknya gak bisa kayak di sana. Harus diamankan ini. Kalau enggak lenyap juga ini. Seminggu ganti 2 kali. Ember itu ember. Mandi kan ada sabun, ada odol, ditaruh di ember, ada gayungnya. Karena di kamar mandi penuh, saya taruh di depan pintu kamar. Itu pun lenyap juga. Dipakainya sama santri. Allah. Beda lah itu. Ini persis kayak di pondok saya. Murid bawakan slop gurunya. Ini masih ada. Imam Abu Hanifah jinjing slopnya gurunya Syekh Ahmad. Beliau berdiri di samping kursi, yang Syekh Ahmad duduk di kursi. Nengok siapa? Orang ateis itu di mimbar. Israfi anak lawan ala syekhi fa qadra ad-dahri. Datanglah orang dahriyah tadi, kemudian naik mimbar. Wa qala man al-mujib li su'ali? Siapa yang mau menjawab pertanyaan saya? Kata orang ateis. Fa qala Abu Hanifah, ma hadzal qaul? Itu ngomong apa itu? Sal faman ya'lam yujibuka. Sudah, kamu ngomong saja, nanti siapapun yang tahu kan dijawab. Kecil ini padahal, tapi berani jawab. Ketika orang ateis ngomong sama audiens seluruhnya, dia ngomong, siapa yang mau jawab pertanyaan saya? Abu Hanifah langsung ngomong, ma hadzal qaul? Ini ngomong apa ini? Kau ngomong aja, nanti kalau kau tanya, kami semua akan jawab. Katanya. Faman ya'lam yujibuka. Qala, wa man anta? Bocil. Bocah cilik umur 7 sampai 11 tahun. Kowe sapa? Kamu ini siapa? Lantang kali mulutmu. Wa man anta ya sobi tatakalam ma'i kam min dawil asnan al-kibar wal amaim al-azimah wa ashabis siyab al-fakhirah wal akmam al-wasi'ah qad azazu anni fa kaifa anta takallamai ma'asigori sinnika wa khiqaratin nafsika. Sudah banyak orang yang tua umurnya, besar surbannya, alim-alim, surbannya saking besarnya besar ban Vespa, undeng-undeng. Wis ngono bajunya mewah-mewah. Itu saja kalah debat sama saya. Terima bocil Riko. Cuman anak kecil kayak kau berani mendebat saya. Kau siapa? Imam Abu Hanifah nggak mau kalah, dijawab sama dia. Ma wada Allah al-izza wa rif'ata lil ama'im al-azimah wa thiyab al-fakhirah wal akmam al-wasi'ah walakin wada'aha lil ulama. Allah tidak meletakkan kemuliaan kepada orang yang berbaju mewah, orang yang bersorban besar, orang yang berpangkat, orang yang ini
bilang semua. Tapi Allah meletakkan kemuliaan itu kepada ulama. Berani anak kecil ini. Itulah mungkin dia pikirannya. Berani juga anak kecil ini. Qala, orang ateis bilang, hal anta tujib soali? Sudah. Apa kamu bisa jawab pertanyaanku? Kata orang Dahriyah tadi. Hal tujib soali? Qala, na'am, ujibuka bitaufiqillah. Iya, dengan pertolongan Allah saya akan menjawab semua pertanyaan. Kamu jual, saya beli. Nah, ini tambahannya. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada jalannya. Kamu jual, saya borong. Naam, ujibuka bitaufiqillah. Faqala, pertanyaan pertama. Halillahu mawjud? Apakah Allah itu ada? Pertanyaan pertama. Apakah Allah itu ada? Naam. Kata Abu Hanifah, ya ada. Pertanyaan kedua, aina huwa? Terus kalau ada, di mana? Kalau memang ada, di mana? Pertanyaan ini pernah dengar nggak? Dari mana? Orang-orang kita juga kan? Padahal dulu ini yang nanya siapa? Orang ateis. Dimasukkanlah paham ini ke umat Islam. Akhirnya umat Islam sesama umat Islam debat sendiri. Bisa iki keadaan zaman. Dulu musuhnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak Abu Hanifah, musuhnya memang orang ateis jelas. Saya ikut paham itu merasuk ke orang-orang Islam. Kalau memang ada, di mana dia? Mahasiswa kan pernah ada. Dosennya orang ateis. Tuhan itu ada enggak? Ada. Mana buktinya kalau ada? Pak, Bapak punya otak enggak? Ya punya lah. Kalau memang Bapak punya otak, mana kok enggak nampak? Berarti Bapak punya otak semua. Marahlah dosennya, kurang ajar ini. Tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Apa kata Abu Hanifah? Aina huwa? Qala. Dijawab oleh Abu Hanifah, la makanalah. Allah itu ada tapi tidak ada tempat, tidak bertempat. Jawabannya seperti yang kita yakini, tidak bertempat. Jawaban siapa? Imam Abu. La makanalah. Karena tempat ini makhluknya Allah. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluk. Ya. Allah di atas. Nah, kalau kita telusuri itu ke atas, itu alam luar angkasa sana lebih luas lagi. Di mana? Kosong semua. Nanti bumi yang di sana, ke sana lagi kosong meneh, luar angkasa lagi. Di mana? Katanya di atas. Makanya Allah itu tidak, karena tempat itu makhluk. Allah tidak butuh makhluk. Kaifa yakunu mawjud la makanalah, kata orang ateis. Cemana bisa kayak gitu? Benda yang apa, sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada tapi enggak bertempat. Orang ateis yo ngeyel lah. Qala, itu ada dalilnya di tubuhmu wahai orang ateis. Sudah ada bukti di tubuhmu sendiri. Sesuatu yang ada tapi tidak ada tempatnya. Kau mau bukti? Coba apa? Di tubuhmu ada roh apa enggak? Kata Imam Abu Hanifah. Kamu punya roh kan? Iya iyalah. Kalau enggak gimana bisa hidup? Sekarang aku tanya, rohmu itu di kepalamu, di perutmu atau di kakimu? Mumet dia. Nanti. Rohmu itu di kepalamu, di perutmu atau di kakimu? Ditanya sama Abu Hanifah. Ngajar bocil, tanya payah pula.
Gak tahu orang ateis itu. Kalau di kepalamu, terus mana nampak? Kayak mana bentuknya? Kalau di perutmu kayak mana? Kalau di kakimu kayak mana? Diam itu. Orang ateis gak bisa jawab. Ditambah meneh. Kemudian Abu Hanifah, ambilkan tolong susu. Ambilkan susu 1 gelas. Ambilkan susu. Air putih enggak lah. Diambil susu. Apakah susu onta ini atau susu kambing ada lemaknya? Kata Abu Hanifah. Orang ateis jawab, ya ada. Kalau begitu sebelah mana lemaknya? Di bagian atasnya, bagian tengah atau bagian bawah? Ya pokoknya ono. Di mana? Di bagian atasnya, bagian tengah atau bagian bawah? Mumet meneh deh, gak iso jawab meneh. Kama la yujatul liruh makan fil badan, seperti halnya ruh tidak bisa kamu tunjukkan di bagian mana di tubuhmu. Seperti itu juga lah Allah itu tidak bertempat dari alam semesta ini. Allah tidak bertempat di alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Cemana Allah butuh ciptaan sendiri. Allah butuh makhluk. Qala, tanya meneh. Kadzalika la yujadu Allah lillahi fil qani makan. Suma qala ad-dahri, lalu orang dahriyah ini tanya meneh. Fa makana qablallah wa ma ba'dah. Lalu apa yang ada sebelum Allah dan ada setelah Allah nanti? Imam Abu Hanifah jawab, la syai'a qablah wa la syai'a ba'dah. Tak ada sesuatu sebelum Allah dan tak ada sesuatu apapun setelah Allah. Falihada dalil, ini ada dalil di tubuhmu sendiri. Lagi-lagi Imam Abu Hanifah dalilnya itu memakai logika. Kenapa? Orang ateis gak akan jumpa kalau dikasih dalil Al-Quran. Ya gak mudeng orang ateis, gak perlu dalil Al-Quran, gak percaya kok. Hadis gak percaya deh. Makanya Imam Abu Hanifah pakai ini. Ini ada dalil di tubuhmu. La syai'a qablah, tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Wa la syai'a ba'dah, setelah Allah juga tidak ada apapun. Ini ada dalilnya di tubuhmu. Tengok, sebelum jempolmu itu apa? Tak ada. Setelah kelingkingmu apa? Ya enggak ada. Ning kene gak ono, ning kene gak ono. Iya aku takon, sebelum jempolmu itu apa? Ora ono. Setelah kelingkingmu ya gak ono. Nah, kan ada sesuatu yang sebelum dan sesudahnya tidak ada apa? Di tubuhmu pun ada. Begitu juga Allah. Sebelum Allah tidak ada apa-apa. Setelah Allah tidak ada apa-apa. Karena Allah itu la awwalalahu, tidak ada awal baginya. Wala akhir, Allah tidak ada akhir baginya. Jangan katakan lalu Allah itu kapan? Kapan itu sudah penyakit hati itu. Nggak akan tenang hati kita kalau ada masih kapan, cemana, ya di mana, itu penyakit itu. Ini orang ateis pula yang tanya, dijawab. Makanya jawabnya pakai logika. Sekarang pertanyaan terakhir, udahlah mumet aku jawab gue. Pertanyaan terakhir. Kalau memang kau bisa jawab, ngaku kalah. Sekarang Allah ngapain? Orang ateis. Tak rasa-rasa kebalik lagi. Dari tadi kau nanya terus, sementara kau di atas, aku di bawah. Aku yang jawab. Aturan yang jawab itu di atas. Kau yang di bawah. Ya, jadi mau gimana? Roker kita, roker. Aku yang di atas mimbar, kau yang di bawah, kata Abu Hanifah.
Anak kecil tapi hebat kali ya. Setelah naik mimbar ini Abu Hanifah, baru dia jawab. Sekarang saya jawab. Tadi kau tanya Allah ngapain? Allah sekarang menjatuhkan orang yang batil kayak kau itu dari tempat yang mulia ini, kemudian menaikkan orang yang hak, orang yang benar dari bawah menuju ke tempat yang atas ini. Orang semua langsung salut sama Abu Hanifah. Orang ini keluyur mulai hisin. Nah, itu Imam Abu Hanifah saat balita sudah mau mengalahkan debat dengan orang ateis masalah sifat wujud. Itu makanya beliau dijuluki Nasiruddin, penolong agama yang menolong akidah pada masanya itu Imam Abu Hanifah. Jadi sekarang kita tinggal belajar saja mengikuti ajaran-ajaran ulama-ulama terdahulu. Jangan sampai goyah, jangan sampai mudah terprovokasi. Di akhir zaman ini banyak fitnah-fitnah seperti yang itu tadi, video dipotong, disebar nih. Kita belum tahu-tahu sudah emosi. Itu bilang sesat meneh. Kok gampang temen loh. Kafir, orang kafir, ingat loh ya. Kita ngukumi orang kafir, kalau orangnya tidak kafir, itu justru hukum yang balik ke kita sendiri. Makanya jangan mudah bilang orang sesat, bilang orang kafir. Itu ciri-cirinya orang khawarij. Ciri-cirinya orang khawarij yang benci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat pertemuan malam hari ini. Jika ada salah dari saya pribadi, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Jadi dalilnya ada, dalil wujud apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Surat Toha ayat 14. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Surah Ar-Rum ayat 8. Itu dalil dari Al-Quran untuk sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala.